Sahabat dan kerabat MDS atau Mardi Mansane, kita jumpa lagi di channel yang memberikan edukasi dan informasi terhadap dunia pendidikan maupun berbagai hal terkait dengan kehidupan dan problem hukum yang ada di negara, di masyarakat kita pada saat ini. Pada kesempatan ini, sahabat dan kerabat serta mahasiswa yang saya hormati, serta teman-teman, rekan-rekan, teman sejawat dosen hukum dimanapun berada, izinkan saya untuk memberikan paparan mengenai pengantar hukum Indonesia, sesuatu yang sangat mendasar dan menjadi hal yang wajib untuk dikonsumsi oleh mahasiswa hukum strata 1. Ini adalah mata kuliah wajib di seluruh fakultas hukum di semua universitas yang ada di Indonesia. Pengantar hukum Indonesia. Pengertian pengantar hukum Indonesia adalah introduction atau inlading. Artinya, pengantar hukum Indonesia ini, saudara-saudara, memperkenalkan secara umum hingga memperoleh gambaran yang menyeluruh dari ruang lingkup permasalahan secara garis besar. Pengantar ini bersifat meluas, tetapi tidak mendalam. Namanya juga pengantar ya, jadi merupakan pondasi atau batu loncatan untuk mempelajari hukum yang lebih lanjut. Jadi pengantar hukum Indonesia adalah ilmu yang mengantar dan memperkenalkan atau mempelajari asas-asas atau dasar-dasar dari bidang-bidang hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia atau sering disebut dengan ius constitutum. Nah, bagaimana dengan aturan hukum yang masih belum berlaku atau akan berlaku? Itu disebut ius constituendum. Ya, jadi yang berlaku sekarang disebut dengan ius constitutum, dan yang akan berlaku di masa yang akan datang disebut ius constituendum atau dikenal dengan RUU. Nah, kalau kita lihat dari pengertian pengantar hukum Indonesia tadi, kita sampai pada kesimpulan bahwa PHI hanya membahas mengenai asas-asas, dasar-dasar dari bidang hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia. Jadi PHI hanya membahas atau mempelajari ius constitutum, tidak mempelajari soal ius constituendum. Nah, biasanya saudara-saudara, ketika kita belajar offline atau luring, saya ingat dulu ketika saya masih menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Hukum, ada gambar dari dosen saya ya yang merangkaikan soal pohon ilmu hukum. Saudara-saudara sekalian, pohon ilmu hukum itu adalah disiplin dasar. Jadi kalau ada gambar pohon ilmu hukum itu, ya, dasarnya itu atau akarnya itu ada 5 disiplin ilmu hukum. Yang pertama, filsafat hukum. Yang kedua, sosiologi dan antropologi hukum. Kemudian yang ketiga, psikologi hukum. Yang keempat, perbandingan hukum. Dan yang kelima, sejarah hukum. Itu akarnya. Akar dari pohon ilmu hukum, ya. Kemudian disiplin pokok atau pohonnya, tadi itu akarnya. Nah, kalau bicara pohonnya, ada 2, yaitu ilmu tentang kaidah, ya tentunya bicara kaidah hukum ya. Dan yang berikutnya adalah ilmu tentang pengertian.
Nah, kemudian masih menjadi pohon dari ilmu hukum, ada lagi disebut dengan disiplin yang mengarah kepada politik hukum. Ya. Jadi kalau yang pohon mungkin dari akar ada pohon pertama dan pohon tengah begitu ya. Kalau pohon itu kan dia tinggi ya. Jadi sesudah akar ada disiplin pokok. Disiplin pokok ini dia bicara soal ilmu dogmatik. Ilmu dogmatik. Ilmu dogmatik itu terdiri dari ilmu tentang kaidah dan ilmu tentang pengertian. Sedangkan pohon yang lebih tinggi lagi sesudah pohon yang pertama, ya kan, itu pohon yang agak tinggi begitu ya. Ada disiplin yang mengarah kepada politik hukum. Jadi pohonnya itu ada dua, ya, ada dua rangkaian. Nah, kemudian dari pohon ilmu hukum tadi ada disiplin cabang. Jadi pohon itu bercabang begitu ya. Nah, cabang ini terbagi di dalam 7 bidang ilmu. Yang pertama, ilmu tata negara, ilmu hukum tata negara. Kemudian yang kedua, ilmu hukum administrasi negara. Kemudian yang ketiga, ilmu hukum pribadi, ya ini sudah masuk hukum privat ya. Kemudian ilmu hukum harta kekayaan, masih privat juga. Kemudian ilmu hukum keluarga, ilmu hukum waris, dan ilmu hukum pidana secara keseluruhan. Pidana ini kan ada pidana khusus, ada pidana umum, tapi pada prinsipnya ilmu hukum pidana itu sudah masuk di dalam cabang dari pohon tentang ilmu hukum tadi. Nah, kalau kita semua berimajinasi, ya kita semua pasti pernah mengenal dan melihat pohon. Sesudah cabang ada rantingnya, ya sebagai bagian terkecil dari sebuah pohon. Nah, ranting dari pohon ilmu hukum itu ada dua, yaitu ilmu hukum yang bersifat substantif atau hukum material. Dan kemudian yang kedua, ilmu hukum yang bersifat adjektif atau hukum formal. Ya, yang bersifat adjektif. Itulah pohon ilmu hukum yang sering tergambar di dalam pengantar hukum Indonesia. Nah, sejenak kita melihat hukum menurut para ahli atau para pakar. Ada beberapa pakar yang hendak saya kutip pendapatnya mengenai hukum, dan ini adalah para pakar yang sudah diakui dan sering dijadikan acuan pendapat-pendapat mereka dalam perkembangan ilmu hukum. Yang pertama dari Utrecht. Utrecht mengatakan, ya, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib. Itu menurut Utrecht. Nah, kemudian ada lagi menurut Meyers dalam bukunya De Algemeen Begrippen van het Burgerlijk Recht. Dia mengatakan bahwa hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan, kesusilaan, dan ditujukan untuk mengatur tingkah laku manusia. Ini lebih kompleks lagi. Ya. Tingkah laku manusia dalam bermasyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa dalam melakukan tugasnya. Ini menurut Meyers. Jadi tadi Utrecht masih terlalu sederhana. Meyers sudah mendefinisikan menjadi lebih luas. Nah, ada juga seorang pakar hukum yang bernama Leon Duguid. Ini dari Prancis. Dalam bukunya yang terkenal yang berjudul Traité de droit constitutionnel.
Dia mengatakan hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya gunanya dapat menimbulkan paksaan jika dilanggar. Nah, ini menurut Leon de Guit. Nah, masih dari negeri Belanda, ada seorang pakar hukum yang tidak kalah terkenal, namanya Van Apeldoorn. Dalam bukunya Inleiding tot de Studie van het Nederlands Recht, Apeldoorn mengatakan, tidak mungkin memberikan definisi yang pas kepada hukum, karena begitu luas. Nah, ini justru Van Apeldoorn mengatakan bahwa hukum itu terlalu luas untuk didefinisikan. Nah, sehingga Van Apeldoorn hanya mengatakan bahwa segala sesuatu yang bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup sehingga menjadi damai, itulah hukum. Begitu kata Apeldoorn. Karena hukum itu terlalu luas untuk didefinisikan hanya pada satu kalimat. Nah, pakar hukum Indonesia, saya juga akan mengutipnya karena nggak fair jika saya hanya mengutip pendapat dari ahli hukum yang berasal dari mancanegara. Menurut Amin, dalam bukunya Bertamasya ke Alam Hukum, ya, kata SM Amin, dia mengatakan bahwa hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Tujuannya adalah untuk memelihara ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban dapat terpelihara. Itu menurut Amin. Sedangkan menurut Wiryono Sastropranoto dan JCT Simorangkir, dalam bukunya Pelajaran Hukum Indonesia, dia mengatakan bahwa hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan yang resmi, dalam hal ini negara, dan penyelenggaraannya diatur sedemikian rupa untuk mengatur agar hukum itu dipatuhi. Itu menurut JCT Simorangkir dan Wiryono Sastropranoto. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, bolehlah saya mengambil kesimpulan sederhana bahwa berdasarkan pendapat para pakar tadi, hukum ialah kumpulan peraturan, norma, atau kaidah yang hidup di tengah-tengah masyarakat, baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis, bersifat memaksa, dan yang melanggar bisa dikenakan sanksi. Nah, itu kesimpulan dari saya terhadap kesimpulan yang saya tarik dari pendapat-pendapat para ahli yang saya sebutkan tadi. Nah, kita masuk dalam ruang lingkup kajian hukum. Ruang lingkup kajian hukum itu, saudara-saudara sekalian, dalam pengantar hukum Indonesia yang saya paparkan pada kesempatan ini, terbagi dalam 3 kajian, dalam 3 bidang kajian. Kajian normatif, kajian filosofis, dan kajian empiris. Apa saja itu? Kajian normatif adalah kajian yang memandang hukum dalam bentuk sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu kajian normatif. Nah, kajian filosofis memandang hukum sebagai perangkat nilai yang ideal, yang semestinya menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan kaidah hukum. Sementara kaidah empiris memandang hukum sebagai kenyataan. Kajian empiris memandang hukum sebagai kenyataan. Hal ini mencakup kajian sosial, budaya, dan lain-lain. Jadi ada 3 kajian ya. Kajian normatif, kajian filosofis, dan kajian empiris. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, sahabat dan kerabat MDS, kolega, sesama
dosen dan para mahasiswa yang saya hormati, tidak lengkap rasanya bila saya tidak membahas sejarah hukum Indonesia ketika kita masuk dalam materi mengenai pengantar hukum Indonesia. Saudara-saudara sekalian, pengantar hukum Indonesia ya dimulai dari sejarah yang berawal dari hukum adat, di mana tentunya hukum itu pasti bersumber dari tata krama dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat dan berkembang menjadi hukum positif. Nah, jadi sejarah hukum Indonesia itu pasti tidak lepas dari yang namanya hukum adat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itulah hukum adat. Di zaman ketika nenek moyang kita masih belum menganut agama modern. Mereka masih menganut animisme dan dinamisme serta agama-agama tradisional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berlanjut ketika Prancis memperkenalkan kode penal yang dipelopori oleh Napoleon Bonaparte tahun 1838. Kode penal ini kemudian diadopsi oleh Belanda karena Prancis pernah menjajah atau pernah menjadi bagian dari Belanda pernah menjadi koloni Prancis ya, sehingga kode penal diadopsi oleh Belanda. Kode penal sendiri itu berawal dari hukum kanonik karena Eropa pada saat itu sangat kental dengan agama Kristiani atau agama Nasrani. Jadi hukum kanon ya, hukum tentang hubungan antar masyarakat yang diambil dari Alkitab itu sangat mempengaruhi kode penal tadi. Nah, Belanda kemudian masuk ke Indonesia, ya, kita menjadi bagian dari kolonialisasi Belanda. Sehingga lahirlah pertama IR tanggal 1 Mei 1848 atau dikenal dengan Inlands Reglement. Nah, kemudian berlanjut menjadi HIR atau Herziene Inlands Reglement atau yang dikenal sebagai hukum perdata yang sampai hari ini masih berlaku. Itu lahir tahun 1941. Di Indonesia, ya, Jepang pernah memperkenalkan sistem hukum yang disebut dengan Osamu Seirei, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942. Jadi rupanya Jepang sempat memasukkan sistem hukum dia ke dalam sistem hukum Indonesia. Itulah sejarah hukum yang awal sekali. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita bicara soal sistem hukum di dunia, maka kita akan mengenal beberapa sistem hukum. Yaitu yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Itu tadi yang dilahirkan di Prancis ya lewat kode penal. Kemudian masuk ke Indonesia dan disebut dengan Eropa kontinental atau civil law. Nah, kemudian di Eropa sendiri berkembang lagi suatu sistem hukum yang berasal dari Inggris yang disebut dengan sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Ya, sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Kemudian ada hukum adat juga yang masih eksis di seluruh dunia. Kemudian ada hukum agama yang berlaku nasional. Hukum agama yang berlaku nasional ini tentunya berlaku di beberapa negara yang memberlakukan sistem hukum agama ke dalam sistem hukum nasional. Contohnya hukum agama Islam yang berlaku di negara-negara Arab, ya, di Arab Saudi dan di beberapa negara yang lain. Hukum Katolik yang berlaku di Vatikan, ya, yang berlaku di beberapa negara mayoritas Katolik. Hukum Yahudi yang berlaku di Israel dan beberapa lah ya.
Jadi agama diabsorpsi hukumnya masuk ke dalam sistem hukum nasional dan dilaksanakan ya sebagai sistem hukum nasional. Kemudian ada sistem hukum lainnya yaitu sistem hukum timur jauh. Ya, itu yang berlaku di dunia. Nah, saya dalam pemaparan tadi sempat menjelaskan mengenai pohon hukum atau pohon ilmu hukum. Nah, izinkan saya pada kesempatan ini saudara-saudara sekalian menjelaskan bagian-bagian tadi secara lebih rinci. Yang pertama hukum pidana. Apa itu hukum pidana? Hukum pidana merupakan hukum publik dan material yang mengatur hubungan negara dengan warga negara. Kemudian, aturan mengatur hal yang boleh dan tidak boleh. Berikutnya, ada sanksi pidana ya yang meliputi atau masuk dalam pidana badan. Jadi dipenjara, kemudian ditangkap, dirampas kemerdekaannya itu adalah bagian dari ancaman sanksi hukum pidana. Kemudian ada unsur perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana. Ada juga azas yang berlaku ultimum remedium dan premium remedium. Itu dalam hukum pidana. Nah, pada saat video ini dibuat, ya, kita masih memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUH pidana. Namun, karena video ini dibuat di akhir tahun 2025, di tahun 2026 kita akan punya KUHP yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana. Mungkin saya akan buat video lagi nanti ya sesudah KUHP baru berlaku. Tujuan dari hukum pidana saudara-saudara sekalian adalah mencari kebenaran material. Salah atau benar. Itulah hukum pidana. Nah, berikutnya hukum perdata. Apa itu hukum perdata? Hukum perdata adalah yang pertama mengatur soal hukum privat dan material. Yang kedua, mengatur hubungan individu ya dengan kelompok atau individu dengan individu atau kelompok dengan individu. Yang ketiga, mencari kebenaran formil, sah atau tidak sah sebuah tindakan hukum. Kemudian bersumber yang terutama pada Burgerlich Wetboek atau kitab undang-undang hukum perdata. Nah, hukum perdata ini lebih mengarah kepada ganti rugi. Jadi tidak ada merampas kemerdekaan. Ya, tidak ada memasukkan ke penjara. Nah, ruang lingkup hukum perdata yang keenam atau yang terakhir adalah ruang lingkup yang mengatur tentang kontrak, perikatan, waris, pernikahan, dan lain-lain. Itulah hukum perdata. Nah, yang berikutnya adalah hukum tata negara. Apa itu hukum tata negara? Hukum tata negara, saudara-saudara, adalah hukum yang mengatur atau merupakan hukum publik dan material. Mengatur hubungan antar organ dalam organisasi terbesar atau negara. Ya, itu definisi yang kedua. Yang ketiga, mengatur tentang konsep bernegara. Apakah dia republik, apakah dia monarki, apakah dia kerajaan, itu termasuk kajian hukum tata negara. Kemudian yang keempat, hukum tata negara itu bersifat statis. Dan yang terakhir, tujuan utama hukum tata negara adalah mencari konsep bernegara yang paling baik bagi negara tersebut. Nah, berikutnya yang perlu kita ketahui bersama dalam pengantar hukum Indonesia adalah apa itu hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara secara umum memberikan pengertian yang pertama merupakan hukum publik dan material. Yang kedua, mengatur cara atau metode operasi antara organ dalam organisasi terbesar. Apa organisasi terbesar? Ya, tentunya negara. Yang ketiga, mengatur tentang konsep menjalankan negara secara aktif dan efisien. Itu kajian hukum administrasi negara. Dia bersifat dinamis. Kalau hukum tata negara tadi bersifat statis. Kalau hukum administrasi negara dia bersifat dinamis. Tujuan utama adalah menjaga jalannya kehidupan bernegara dengan baik, ya,
agar berjalan sebagaimana mestinya. Nah, yang berikutnya adalah hukum internasional sebagai bagian dari pohon ilmu hukum yang sempat saya sebutkan di awal tadi. Hukum internasional, saudara-saudara sekalian, terbagi dalam 4 pengertian. Yang pertama, merupakan hukum publik dan material. Yang kedua, ruang lingkup mencapai hubungan antar negara, baik bilateral maupun multilateral. Itu masuk dalam kajian hukum internasional. Yang ketiga, subjek hukumnya berbeda karena berbeda negara, berbeda juga sistem hukumnya. Namun hukum internasional memberikan atau masuk dalam kajian yang melihat memotret ya subjek hukum tersebut seperti organisasi dunia, entitas lain yang mempengaruhi secara global. Dan yang keempat atau yang terakhir, tujuan utama menjaga perdamaian dunia dan menyelesaikan masalah global dengan baik. Itu hukum internasional. Nah, tadi di awal materi yang saya sampaikan ini, saya sempat membahas soal hukum adat. Nah, oleh karena itu izinkan saya juga memberikan definisi yang lebih luas mengenai hukum adat ini. Hukum adat terbagi dalam 5 pengertian atau 5 definisi atau 5 pengertian yang lebih mendalam ya. Yang pertama, hukum yang hanya berlaku pada daerah tertentu. Ya. Jadi suku yang mendiami sebuah tempat ya, memiliki adat istiadat, ya dia berlaku di situ. Misalnya suku Minangkabau dengan matrilinealnya berlaku di adat dan suku Minangkabau itu sendiri. Ya, dan beberapa suku lain Indonesia yang saya akan kehabisan waktu bila saya menyebutnya satu persatu ya, saudara sekalian. Yang kedua, hukum adat diakui selama hukum itu masih hidup dan dianut oleh masyarakat adat itu sendiri. Itu dijelaskan, diamankan, ya, dan diamanatkan oleh konstitusi kita, yaitu pasal 18B Undang-Undang tahun 1945. Yang ketiga, dia bersifat kedaerahan. Yang keempat, dapat dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana bila bertentangan? Ya tidak bisa. Karena bagaimanapun kita tetap tunduk pada konstitusi dan kita tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga bila ada hukum adat yang bertentangan dengan hukum nasional, maka hukum adat tidak dapat diberlakukan. Dan yang kelima, dapat dilaksanakan selama tidak ada bandingan yang setara dengan hukum positif. Jadi kalau di hukum positif ada mengatur, di hukum adat juga ada mengatur, ya maka yang berlaku adalah hukum yang hukum positif. Ya, itu adalah 5 hal yang memberikan definisi tentang hukum adat. Saudara-saudara, inilah pengantar hukum Indonesia yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tetap semangat untuk mengejar ilmu pengetahuan karena modal yang terutama dan pengertian yang tidak ada batasnya hanya akan Anda dapatkan dengan belajar, dan ilmu pengetahuan tidak ada batasnya. Terima kasih saudara-saudara, sampai ketemu di video edukasi saya yang lain. Terima kasih, salam dari saya, Mardiman Sane.